Terima kasih untuk kesempatannya. Kita hari ini bersyukur untuk mau bedah buku untuk doa burung-burung urban. Buku puisinya Bu Iis. Dan untuk kesembuhannya Bu Iis khususnya seperti itu. Di tengah berita yang barusan kita disampaikan Bang Muiz tentang peristiwa yang update di Jawa Timur khususnya dan dekat sama tempat tinggal saya di Surabaya dan memang dukanya kerasa banget seperti itu. Yuk sebelum kita mulai sama menunggu narasumbernya, kita naikkan doa dulu yuk, kita berdoa untuk menanggeningkan cipta, kita doa terbaik Al-Fatihah untuk yang beragama Islam, yang berkeyakinan lain kita berdoa untuk supaya orang yang keluarga yang ditinggalkan peristiwa kemarin ini dapat diberi kekuatan, dapat diberi kelegowoan apa yang terjadi seperti itu. Mari waktu dan pas saya persilakan, mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing untuk para korban. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Amin. Kiranya setiap korban dapat diberi kekuatan, diberi orang tua yang ditinggalkan, diberi ketenangan. Memang bukan sesuatu yang diinginkan ya, tapi ya seperti itulah harusnya menjadi wacana untuk hiburan, tapi malah membawa duka yang mendalam. Seperti itu. Kiranya duka citanya tidak sampai ke teman-teman ya. Kita ganti dengan kita bersuka cita di sini malam hari ini. Kita akan membedah buku karya Bu Iis Singgih, Doa Burung-Burung Urban. Dengan narsum kita ada Bang Seni Ane Elposa. Saya selalu belajar ngomong supaya nggak salah menyebutkan namanya. Oke, mari waktu dan tempat saya persilahkan untuk Bang Muiz. Bang Muiz ini di tengah-tengah kita, Bang Muhammad Iskandar yang sering kita panggil Bu Muiz. Beliau adalah saksi mata perjalanan Bu Iis menulis puisi ya teman-teman. Bagaimana dari sudut pandang Bang Muiz tentang Bu Iis hingga sampai sejauh ini, mari kita mendengarkan kata-kata dari Bang Muiz. Bang Muiz, kami persilakan Bang Muiz. Baik, terima kasih waktunya Mas LJ dan kawan-kawan semuanya. Sebelumnya terima kasih sudah diberi kesempatan memberi kesaksian sebenarnya, memberi kesaksian proses dari awal Bu Iis masuk dalam dunia sastra. Tadinya kan Bu Iis sebenarnya bukan dari bidang ini ya sebenarnya. Beliau ini kan kalau tidak salah ini kan bidangnya lain, jadi akademik. Apakah sastra juga akademik ya sebenarnya, cuman beda gitu loh. Kuis lebih cenderung ke matematik dan ilmu-ilmu yang lain. Itu di mana sebelumnya beliau ini di sebuah komunitas lain dan itu juga punya teman. Kemudian masuk dalam ruang kata. Ruang kata itu adalah sebuah ruang belajar yang kebetulan saya jadi pemberi ajar di situ. Walaupun sebenarnya saya juga masih belajar ya. Kita sama-sama belajar di situ gitu. Maksudnya di situ kita mempelajari puisi-puisi, kemudian materi, terus kemudian kita membuat perharinya kita membuat puisi dengan tema-tema tertentu gitu. Dan di ruang itu kita sebelum latihan itu biasanya saya kasih pemanasan, membaca karya-karya orang lain, kemudian kita memberi sedikit ulasan, kemudian latihan membuat puisi dengan tema yang
saya beri gitu loh di ruang tersebut. Tiap hari ganti tema. Jadi 1 bulan itu bisa 20 sampai 25 tema gitu. Dan seorang Buis ini adalah pembelajar yang baik. Gitu loh. Pembelajar yang baik. Beliau setiap apa namanya mendapatkan tema gitu kan. Beliau selalu riset gitu. Itu yang keren dari beliau itu. Jadi selalu riset, misalnya saya beri tema lokal gitu ya, tema tentang kearifan lokal gitu, tentang apakah tentang salah satu tradisi di wilayah tertentu gitu. Terus kemudian adat, istiadat gitu. Beliau selalu riset, mencari informasi dari berbagai apa namanya sumber gitu. Salah satu puisi yang pernah memikat saya ya waktu itu adalah beliau menciptakan puisi tentang nyepi, gitu, tentang nyepi. Itu bisa masuk ke dalam gitu loh, bisa masuk ke dalam kesepian Balinya, gitu. Jadi nyepi kan memang kita keluar dari apa namanya, dari cahaya. Jadi kita tidak mendapatkan cahaya sama sekali dan diri itu menghening, gitu, mengening. Nah, Buis ini pintar, gitu loh, pintar mengambil sisi dari kedalaman nyepi tersebut. Kemudian ada juga puisi tentang salah satu tradisi ya di daerah Sunda. Itu pun berhasil beliau. Jadi pembelajar yang baik. Jadi pembelajar yang baik, dan beliau ini selalu punya tingkat apa namanya kepatuhan ya. Jadi kalau mohon maaf kalau saya tidak menggurui sebenarnya, saya tidak menggurui. Kalau misalnya saya bilang mohon maaf Bu, misalnya di bait ini terasa kurang pas, kemudian kesinambungan per bait agak kurang, beliau langsung apa namanya, tanpa bertanya lagi, tanpa berkata lagi, langsung mengubah dan itu berhasil. Biasanya berhasil, gitu loh. Jadi saya menjadi saksi awal kehadiran beliau di dunia sastra. Kemudian beliau ini banyak menciptakan karya bagus dan beberapa kali termuat di media, gitu. Dan kemudian doa burung-burung urban ini kan salah satu proses beliau di sebuah grup Facebook ya, namanya Puisis, dan sebagian, kalau tidak salah, sebagian puisinya itu adalah pernah dibuat di grup tersebut. Dan Bungsa ini juga salah satu pengawal komunitas yang keren kalau menurut saya. Jadi puisi-puisi yang dihadirkan di situ adalah puisi-puisi yang segar, yang tidak monoton gitu. Kemudian yang selalu memikat gitu loh. Per minggunya itu selalu memikat. Dan sebagian besar puisi-puisi Buis punya rasa khas. Misalnya gini, Buis ini bisa dibilang ciri khasnya itu kuat di budaya, gitu. Ciri khasnya kuat di budaya dan beberapa kali berhasil mengangkat tema budaya menjadi salah satu puisi yang kuat dan enak dinikmati, enak dibaca, gitu. Itu Bang Arji. Tapi sangat bagus sekali bagaimana proses demi proses, dari mana Bu Iis ini dari sorry tadi apa namanya Bang?
bukan di seni ya, maksudnya bukan penulis gitu, tapi beliau mau riset, mau itu buat suatu apa ya istilahnya, semangatnya itu berapi-api untuk itu, betul. Betul semangatnya. Jadi dalam waktu 3 bulan itu saya mencatat itu 3 bulan ya. 3 bulan pembelajaran beliau itu dan itu berhasil. Dan itu jarang. Jadi awal-awal memang ini ya agak ya biasalah namanya orang belajar. Tapi selama 3 bulan itu dan saya rasakan itu berhasil gitu loh. Dan itu jarang gitu loh, jarang. Walaupun langsung terlihat ya. Prospeknya bagus gitu loh. Progresnya betul. Halo teman-teman semuanya, terima kasih untuk waktu kehadirannya. Saya sapa semuanya di sini. Ini tadi perbincangan dengan Bang Muhammad Iskandar yang sering kita panggil Bang Mois, bagaimana beliau menjadi saksi kunci. Bisa lebih dibilang seperti itu karena belajar bersama dari mana masih Bu Iis belum menulis dan akhirnya bisa menulis. Dan teman-teman, ini adalah buku yang kedua kalau menurut yang terdaftar di Badan Perpustakaan Nasional, ini adalah buku kedua dari Bu Iis, teman-teman. Buku yang pertama itu berjudul Pijar Sebuah Ruang, antologi puisi, dan kebetulan Bang Mois juga yang menjadi editornya. Tahun 2021, ini buku keduanya Doa Burung-Burung Urban, seperti itu. Tahun 2022. Kami tunggu yang ketiga loh, Bu. Tetap semangat, Bu Iis. Oke, teman-teman, untuk waktu selanjutnya, karena jadwal kita sangat padat, dan terima kasih Bang Mois sudah mengasih penjelasan yang begitu bagaimana semangatnya Bu Iis untuk tetap berkarya meskipun beliau sedang lemah secara fisik, tapi lemah fisik tidak mempengaruhi kreativitas untuk setiap insan berkarya ya teman-teman, dan itu terbukti dan dengan lahirnya Doa Burung-Burung Urban ini. Ini adalah CV teman-teman, bentar lagi yang di setel ini adalah bagaimana sepenggal kisah perjalanan Bu Iis. Mari kita saksikan. Iis Singgih, lahir di Malang 17 November 1986. Anak ketiga dari 3 bersaudara. Lahir dari pasangan suami istri Agus Suprianto dan Anifa Warsiani. Istri dari Singgi Pramustiadi dan ibu dari Amanda Resya Putri Elektra ini adalah seorang ibu rumah tangga yang aktif menulis khususnya puisi. Sejak tahun 2013, ikut serta mendampingi suami mengajar di salah satu SMP di Malang. Bersama suami mendirikan dan mengelola Rumah Belajar Cemerlang dengan fokus kegiatan peningkatan kemampuan akademik dan kemampuan menyelesaikan masalah pada anak usia sekolah. Selain itu, Iis Singgi beserta suami dan beberapa rekan juga menggagas komunitas sosial bernama Genitri, yang hingga saat ini terus bergerak meramaikan berbagai macam kegiatan literasi dan sastra. Sejak kecil gemar mendalami puisi dan beberapa kali menjuarai lomba baca puisi tingkat kabupaten dan provinsi. Menjadi juara 3 Academy Book Award 11 Komputer Indonesia. Beberapa karyanya termuat di antologi bersama, antara lain DNP 11 Katulistiwa 2021, Bordir Umayyah 2021, Rumah Sakit Sanglah 2021, Negeri Segala Umpama 2021, Bengkel Kata 2021, Jejak Waktu
2021, Pelengkung 2021, DNP Raja Kelana 2022, Wasiat Boting Langit 2022. Selain itu, karyanya juga termuat di media massa antara lain SKSP, Cakra Bangsa, dan HPI. Iis Singgi juga berhasil menyelesaikan buku antologi puisi tunggal yang berjudul Doa Burung-Burung Urban. Oke, terima kasih. Ternyata banyak ya bukunya beliau, luar biasa. Tiap tahun ada, kalah saya. Mungkin pesaingnya di sini adalah Bang Putu. Oke teman-teman, itu adalah sekilas dari Bu Iis. Saya ingatkan lagi untuk teman-teman, ada daftar hadir di kolom chat. Bisa nanti di share ulang ya, yang baru masuk, mungkin tidak tahu. Jadi teman-teman, untuk pertemuan kali ini Genitri mengadakan sertifikat. Kalau untuk teman-teman menginginkan sertifikat, dapat chat di admin. Di sini ada tanda adminnya, bisa japri nama lengkapnya sama nomor handphone untuk kita konfirmasi selanjutnya ya. Oke, mohon maaf, ini narasumbernya sudah masuk belum ya? Tadi masih baru sampai dari perjalanan beliaunya, kemungkinannya belum. Oke, walah, halo, siap. Terima kasih, Halo, Bang. Terdengar nggak suaranya, Mas? Dengar. Oke. Ya, Bang. Oke, salam kenal. Ini narasumber kita pada malam hari ini. Teman-teman, ini narasumber kita sudah ada di tengah-tengah kita. Sebelum beliau membuka lebih dalam bukunya Bu Iis, yang saya baca terus terang nggak sampai penuh, tapi waduh sudah adem gitu. Selalu ada jeda, otak saya nge-lag kalau baca. Diulang lagi apa sih? Dalam banget gitu maksudnya. Oke, perkenalkan ini Bang Sain Ane El Posya. Mohon maaf kalau salah ya Bang menyebutkan nama beliau. Saini Ane El Posya. Oke, seperti itu Bebas, yang bebas. diinfokan kepada saya. Beberapa dari profil beliau sudah mencetak beberapa buku, diantaranya Kotak Cinta 2017, Sains Puisi 2019, Bidadari Masehi 2020, Saya Patah 2020, Bidadari 2021, Anggur Kekasih 2021. Seperti itu ya Bang El? Iya, betul. Ya. Itu buku puisi yang terbit ya. Sangat menginspirasi, produktif sekali. Kiranya produktivitasnya dapat menular ke kita-kita semua. Amin. Mari Bang. Bukan produktif, itu pengangguran namanya. Jangan seperti itu. Nggak semua bisa kayak itu. Loh, kalau ada orang punya kerjaan kan nggak mungkin bikin puisi banyak. Oke. Mari Bang, waktu dan tempat saya persilakan. Ini langsung ini apa? Ke saya ya berarti ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Doa dulu boleh ya? Oke, monggo. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin taftah lana biha futuhal arifin wa tafaqqahana biha fiddin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akhrijna bi nuril fahmi wa aftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hasin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaaba fadlik wa ansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Nah, kita diskusi tentang bukunya Bu Iis ya Mas ya? Ya Bang El, betul sekali. Ibu Iisnya hadir? Hadir. Beliau sudah hadir. Puji Tuhan, sudah sehat Bang. Terima kasih doa-doanya. Bu, sehat Bu? Iya. Iya, insya Allah sehat ya. Semangat. Semangat Bu, sehat-sehat Bu. Kesehatan lebih utama Bu daripada puisi Bu.
Jangan percaya penyair-penyair yang bilang puisi lebih penting daripada kesehatan. Iya. Selamat malam semuanya, selamat malam teman-teman, selamat malam Genitra ya, Bu Iis dan kawan-kawan semuanya. Sebenarnya saya di sini nggak pengen bahas dalam ya, sebagaimana dikatakan oleh Bapak moderator, panggilnya siapa, Mas LJ atau Bang L? Bang L aja, biar sama. Bang L. Kelar nanti. Ya, sebenarnya karena ini apa namanya, kalau bahas terlalu dalam nanti teman-teman juga nggak akan bisa menikmati puisinya dari membaca langsung. Jadi saya di sini pengen ngobrol-ngobrol aja sebenarnya, ngobrol-ngobrol tentang bukunya Bu Iis. Tadinya saya itu pengen coba nulis, karena kan ini buku masuk ke Puesis ya untuk diterbitkan. Mohon maaf juga untuk Bu Iis karena belum bisa sempat memberikan jamuan atau launching dari Puesis, karena memang masih belum sempat ya, teman-temannya itu lagi pada sibuk, anak desainnya lagi pergi ke laut, dan biasa anak-anak yang nanganin medsos IT-nya juga lagi pergi keluar kota gitu, ada project, jadi belum bisa mengadakan. Sampai saat ini buku yang terbit di Puesis belum ada yang di-launchingkan, kecuali yang di daerah-daerah dekat ya, khususnya yang Puesis yang baru ya, yang Puesis Meta itu ada 3, Umi Ami, bukunya Bu Iis, sama satu lagi bukunya Abah ya, Abah Arsyad Indardi kemarin tuh yang HIC, ada 3, belum sempat ada diskusi gitu. Mohon maaf, yang paling pertama kali saya sampaikan malah ini ada diskusi dari Geni itu sendiri yang mendahului ya untuk launchingnya gitu. Terima kasih untuk teman-teman. Tadinya saya kira itu hanya ingin dikasih ruang untuk sambutan ya, tapi ternyata ketika dikasih posternya jadi pembicara utama juga, bukan jadi pembicara kedua atau penanggap gitu ya, tapi pembicara utama, pembahas. Sebenarnya saya jarang sekali jadi pembicara utama dan lebih banyak biasanya sebagai pembanding. Jadi kalau seandainya malam ini, sebelumnya untuk panitia, saya ingin membahas harus membahas puisinya, apakah dengan kritik atau seperti apa, Mas? KL. Hal yang menyenangkan aja. Jadi apa yang kakak L, yes. Yeah, saya lebih seneng ini sih, Mas Saininya membahas proses saya pada saat saya itu memfilterkan puisi saya di Puisis itu. Jadi perjalanan saya selama 3 bulan saya konsisten ngejar apa sih menaklukkan Puisis ya, karena itu kan sulit banget puisi bisa lolos di sana gitu. Oke. Mungkin inget kan saya konsisten. Fokusnya di sana aja. Oke, dari yang saya amati dari Bu Iis, pertama kali saya mengamati Bu Iis itu ketika sejumlah puisi Bu Iis masuk ke Puesis dan masuk ke 3 besar ya, karena yang masuk ke Puesis itu kan lumayan banyak di dalam 1 minggu. Biasanya saya membaca puisi yang Puesis itu paling tidak 3 sampai 4 kali ya di dalam 1 minggu itu. Jadi biasanya di akhir pekan, hari Jumat saya baca sekali malamnya, hari Sabtu saya baca lagi 2 kali, pagi 1 kali, siang 1 kali, 3 kali, dan terakhir biasanya Sabtu sore. Kadang-kadang bahkan lebih dari itu kalau karya-karya yang masuk sangat sangat ketat persaingannya, karena kan di Puesis menggunakan sistem seleksi eliminasi ya. Jadi benar-benar karya yang masuk itu diseleksi tapi berdasarkan dengan karya-karya masuk yang lainnya. Nah, saat itu puisi-puisi Bu Iis masuk,
sebenarnya itu berada di biasanya itu kalau kita urutkan dari 20 itu di rentang antara angka 15 sampai angka 7 gitu. Tetapi ada beberapa puisi-puisi Bu Iis yang sangat menarik dan menarik perhatian, dan ini berbeda dari puisi-puisi teman-teman yang lain. Itu ketika Bu Iis menulis puisi-puisi kenangan ya, kenang-kenangan terutama yang bercorak budaya. Banyak ingatan-ingatan Bu Iis tentang masa lalu, khususnya rekaman-rekaman tentang kota-kota yang ada di masa lalu itu dimunculkan dalam puisinya. Nah, ketika Bu Iis mengeluarkan puisi yang demikian, biasanya puisi yang demikian juga panjang ya, cukup panjang Ibu Iis tulis, dan itu bisa lolos atau bisa bersaing dengan puisi-puisi yang datang di hampir tiap minggunya, sehingga masuk ke jajaran 5 besar, bahkan sampai beberapa itu masuk ke 3 besar ya, atau 3 karya terpilih yang menurut saya terbaik di setiap minggunya gitu. Nah, tetapi ketika Ibu Iis menulis puisi-puisi yang karena banyak ya yang ada juga beberapa puisi-puisi Bu Iis yang berisikan memori yang murni sifatnya bicara tentang diri. Nah, itu kadang-kadang juga muncul di dalam puisi gitu, dan akhirnya ada beberapa yang tereliminasi dan atau hanya masuk ke dalam 20 besar saja. Nah, di situ saya mulai mengenali ya puisi-puisi Bu Iis. Saya jarang sekali sebenarnya mengenali karya teman-teman yang itu tidak masuk 20 besar ya, karena di puisi itu biasanya saya melakukan baca cepat paling awal, itu pembacaan awal, baca cepat, dan itu sudah pasti ada beberapa puisi yang tidak masuk 20 besar itu akan kena decline ya, akan saya decline dan saya tolak, dan itu umumnya saya tidak mengenal namanya, artinya saya tidak mengabaikan namanya sampai masuk 20 besar baru saya membaca namanya siapa aja ini. Nah, puisi-puisi Bu Iis yang demikian yang masuk 3 besar, yang masuk 5 besar, yang masuk 10 besar, meskipun saya tidak urutkan ya, tapi saya ingat karakternya itu beberapa puisi-puisinya Bu Iis. Sampai suatu hari kemudian Bu Iis mengirimkan mencoba mengajukan naskahnya untuk diterbitkan di Puisis. Saya lihat Bu Iis ketika Bu Iis menyerahkan naskah ke saya, Bu Iis memasukkan puisi-puisi yang terpilih di Puisis. Nah, itu kan puisi-puisinya tidak semua yang masuk 3 besar, tapi yang masuk 20 besar. Yang masuk 20 besar, ternyata saya baca ulang, ternyata karakternya memang kuat bicara tentang ingatan. Karakternya kuat tentang bicara tentang memori masa lalu kota-kota, terutama tentang kota-kota sejarah ya, kota-kota yang timbul dalam kurun waktu sejarah tertentu gitu. Meskipun saya juga melihat Bu Iis mendapati memori itu bukan dari misalkan Bu Iis menerangkan kotanya sendiri, tapi beberapa kota yang secara umum, kota secara umum ya, tidak menyebutkan misalkan kota Baghdad atau misalkan kota Jakarta atau apa gitu. Jadi tidak gitu, tapi dari ingatan dan biasanya dari buku-buku ya, dari bahan bacaan. Nah, itu yang saya rasakan dari puisi-puisi Bu Iis ketika masuk. Pada saat itu saya melihat ada sekitar 20 atau 30 puisi ya, kalau tidak salah. Jadi saya membutuhkan, sepertinya kurang penuh untuk menjadi satu buku puisi yang layak, minimal 60 gitu kan, minimal 60 untuk, meskipun pemenang sebuah lomba gitu ya, tahun berapa itu, tahun 2020 atau 2019 saya lupa. Itu hanya 20 puisi dan dimenangkan di dalam satu sayembara gitu. Nah, tapi saya rasa puisi kalau misalkan belum penuh atau belum di atas 50 itu belum bagus untuk dijadikan buku puisi ya, karena biasanya tidak mencerminkan gagasan seseorang secara utuh.
Nah, pada saat itu saya meminta kembali ke Bu Is, apakah masih ada stok puisi-puisi Bu Is yang lain untuk dikurasi secara langsung gitu, tanpa harus menunggu tiap pekan dikirimkan ke puisi selalu diseleksi di sana gitu. Tentu dengan standar yang biasa saya pakai, misalkan oh ini sepertinya puisi dengan karakter seperti ini akan bisa muncul di 20 besar gitu. Nah, saya mendapati tambahan puisi dari Bu Is atau tambahan naskah, maka saya langsung menyeleksi puisi-puisi yang ada di naskah baru tersebut gitu. Sampai akhirnya terpilihlah sekitar 40 puisi ya, 40 puisi, terpilih sekitar 40 puisi, dan pada saat itu sudah dianggap fix. Tetapi ketika setelah selesai di layout, dan saya merasa ini sepertinya tetap masih kurang ya, karena baru 40 puisi. Saya meminta tambahan lagi, Bu Is, apakah masih ada lagi? Dan pada saat itu Bu Is juga tanya apakah masih bisa kalau misalkan masih ada stok puisi lagi, Bu. Nah, dan saat itu Bu Is mengirimkan kalau tidak salah sekitar 11 ya, kalau nggak salah, Bu. 11 atau 14 berapa ya? Sekitar 11 kalau nggak salah, atau 10 ya, Bu. Dan saya terima 10 itu. Hanya satu puisi kalau tidak salah, 1 atau 2 itu waktu itu yang tidak masuk. Dan akhirnya masuk 10 puisi lagi, itu 10 puisi terakhir ya. Pada saat itu yang judulnya itu sebentar. Semakna Rindu untuk Agustina, Lagu yang Terlahir, Bersama Nikmati Rogansop, Mengenang Aluso, dan Sebuah Potret, itu sampai ada sekitar 10 lah. Ada sekitar 10 itu tambahan, sehingga puisinya itu dari 40 menjadi 50, dan saya kira itu sudah cukup ya untuk menjadi satu gagasan yang utuh untuk dinikmati oleh teman-teman. Nah, dari puisi-puisinya sendiri sebenarnya ketika saya lihat ya, ketika saya timbang secara umum, Bu Is ini boleh dikatakan kalau dari corak sastra modernnya, sebenarnya puisi-puisinya Bu Is ini lebih mirip puisi-puisi tahun 60-an ya, tahun 60-an, atau puisi-puisi yang banyak tersebar di majalah Horizon. Artinya puisi-puisi yang secara larik, patahan-patahan lariknya masih panjang-panjang dan sintaksisnya masih penuh ya, dan tidak punya keketatan dalam pemenggalan baris atau teknik enjambemen gitu. Rata-rata di dalam satu larik itu kalimatnya kalimat-kalimat yang penuh, dan nuansa permainan iramanya masih sangat terasa gitu. Itu puisi-puisi yang Bu Is buat gitu. Termasuk ketika Bu Is merumuskan puisinya ke dalam satu mangkuk kenangan gitu. Bu Is pun masih banyak mengandalkan intuisi atau refleksi pribadi dalam memberi pendapat mengenai satu konteks tertentu, dan itu banyak tidak mirip dengan puisi-puisi modern yang baru-baru ini muncul di tahun 2015 ke sini gitu ya, yang lebih banyak menekankan aspek objektivitas di dalam puisinya gitu. Nah, kira-kira mungkin segitu dulu ya dari saya untuk Bu Is dan Mas LD. Oke, terima kasih, Bang. Oh, ternyata ini yang dibahas tentang ini ya, Bang. Boleh saya lihat sebentar. Ini buku puisi tentang Pijar Sebuah Ruang yang diterbitkan oleh sorry. Beda. Ini Doa Burung-Burung Urban yang diterbitkan Puisi Smeta. Betul ya, Bang? Iya. Iya. Puisi Smeta yang barusan disinggung tadi ya. Iya. Terima kasih. Itu benar-benar secara nggak langsung kan Bang El sudah tahu perjalanannya Bu Is, bagaimana seriusnya dia merangkai sebuah kata seperti itu. Iya, saya
saya sendiri ini Mas LJ untuk bisa mengirimkan atau membuat riset pasar puisi saya di puisi sendiri itu suami saya meneliti, maksudnya mengamati puisi itu 6 bulan. Waduh. 6 bulan sendiri itu mengamati Bang El, mengamati postingan-postingan di sana, kemudian objektivitasnya bagaimana puisi itu sekitar 6 bulan. Setelah itu kami putuskan untuk riset pasar puisi saya itu di Puisis. Dan saya baru lolos di puisi ke-25. Jadi saya ngirim itu 25 kali puisi, baru lolos pertama kali. Sebelumnya 6 bulan saya dan suami mempelajari puisi itu seperti apa gitu. Jadi perjalanan memfilterkan puisi saya dari ruang kata, kemudian mau menuju ke buku, itu juga pertimbangannya nggak main-main gitu. Yang jadi tolak ukur suami saya tingkat objektivitas bangsa ini untuk menilai sebuah puisi itu. Jadi perjalanannya memang udah berat. Mungkin aku nggak cerita sama bangsa ini ya. Jadi benar-benar 6 bulan itu ngamati bener bangsa ini cara ngomongnya gimana, cara nilainya gimana, diskusi-diskusi di puisisnya itu bagaimana. Baru setelah itu saya coba kirim sampai ke puisi ke-25, baru lolos itu, baru kelinting itu puisi ke-25 yang saya kirim. Dari 25, suami saya menaikkan lagi standarnya, 3 bulan saya harus setiap minggunya lolos. Kemudian ada target-target berapa masuk 3 besar, dan di minggu kesekian saya harus bisa menaklukkan tidak hanya satu puisi yang lolos di Puisis. Jadi itu perjalanan saya memfilterkan buku doa-doa burung, dan saya terima kasih banyak karena masih ada tempat yang objektif ya Bang Seni ya menurut kami. Jadi makasih banget gitu. Itu yang membuat saya percaya diri. Setelah dari Puisis, kami juga masih menggunakan riset lagi. Saya mengirimkan dari Puisis itu ada riset lagi berapa lama puisi saya bertahan di rating atas selama 1 minggu. Jadi bertahan itu loh Bang Seni. Jadi tetap di postingan teratas. Oh, yang like berarti sekian orang. Dan saya belum bisa mengalahkan Mbak Juminten. Mbak Juminten memang primadona ya, dia selalu mendapat like terbanyak. Itu juga setelah setiap minggunya saya harus bisa berapa gitu. Nah, setelah itu yang terakhir, saya mengirimkan puisi saya ke beberapa web. Dan di web yang memuat puisi saya, itu ternyata berhasil menduduki trending selama 1 bulan. Nah, dalam proses trending ini, saya terus mencari informasi kenapa puisi saya bisa trending selama 1 bulan di sebuah web. Ternyata pembaca saya di web-web itu, kebetulan saya suka ikut antologi ya, jadi temannya banyak gitu. Saya suka cari informasi, ya, Ibu tahu puisi saya dari mana, Kakak tahu puisi saya dari mana. Ternyata mereka adalah pembaca setia Puisis, tetapi tidak meninggalkan jejak. Artinya nggak like, tetapi mengikuti puisi-puisi yang ada di Puisis. Jadi itu prosesnya sampai jadi buku, sampai saya serahkan ke Bang Seni itu seperti itu. Sukses ya untuk Puisis ya. Mudah-mudahan ya, terus Bu, sama-sama Bu. Ya, saya juga masih ingat waktu itu Bu Iis pernah bilang katanya dapat respon dari luar Puisis, tetapi katanya itu pembaca-pembaca dari Puisis gitu. Saya sendiri sebenarnya agak ini ya Pak, agak terkejut juga ya ketika mendapat kabar bahwa ternyata ada pembaca-pembaca Puisis yang memang mereka tidak benar-benar aktif gitu. Dia tidak komen, dia tidak like, dia tidak tidak tanya. Biasanya sejumlah kawan yang nggak komen, nggak tanya, nggak mengirim puisi itu biasanya paling tidak nge-like puisi teman-teman gitu. Saya meskipun nggak ikut
komen karena pengen itu menumbuhkan di antara teman-teman sendiri gitu. Bagaimana satu penulis dengan penulis yang lain bisa berinteraksi dan komentarnya lahir secara wajar setelah dikurasi gitu kan. Nah, ternyata memang ada pembaca-pembaca lain di luar yang saya sendiri sama sekali tidak kenal gitu karena memang tidak tahu siapa mereka gitu. Dan itu salah satu saya tahunya itu dari Ibu Iis. Dan saya pernah pernah berpikir pantas aja waktu itu saya sempat main ke Jakarta ke tim gitu ya, ke Taman Ismail Marzuki beberapa bulan yang lalu, ada orang yang manggil gitu dari jauh, bang sini ini yang ngurusin puisi ya, loh kok tahu gitu. Saya tanya, iya katanya, saya nggak pernah komen, nggak pernah apa, tapi ikut membaca gitu. Oh ternyata benar apa yang dikatakan Ibu Iis pada saat itu, kayak gitu. Nah, tapi terima kasih ya untuk teman-teman yang ikut membaca puisi. Saya sebenarnya melakukan hal semacam itu karena kegelisahan saya sendiri waktu itu, kenapa di banyak media atau di Facebook ya khususnya, katanya sangat dilecehkan oleh pegiat sastra yang ada di koran gitu ya. Mereka bilang Facebook itu tidak ada kurasi dan sebagainya. Akhirnya saya berpikir bagaimana kalau seandainya di Facebook ada kurasi gitu. Puisi sebenarnya bukan yang pertama. Kalau misalkan teman-teman tahu, dulu sempat ada namanya itu Si Tinggil. Si Tinggil itu grup yang diasuh oleh beberapa penyair digital ya, dan itu benar-benar isinya serius ya. Salah satu kuratornya itu adalah Malkan Junaidi, terus ada siapa lagi itu ya? Jamil Masa. Iya, bahasa itu pada saat itu, dan di sana memang yang mengirim karya-karya yang serius lah, boleh dibilang mereka mendapatkan audiens yang penulis-penulis yang biasa menulis atau lolos di koran gitu kan, dan itu yang memang benar-benar serius dan kurasinya ketat dan sangat ketat. Pada saat itu saya coba mengirimkan karya juga, lolos beberapa, dan sayangnya itu berhenti ya, entah kenapa itu berhenti gitu di Si Tinggil itu. Saya berpikir mungkin itu akan muncul lagi beberapa bulan kemudian, tapi setelah ditunggu ternyata tidak muncul sama sekali. Akhirnya saya memutuskan untuk membuat puisi itu. Tapi saya lihat apakah puisi bisa sampai melakukan kurasi yang sampai ketat demikian. Saya rasa saya akan mengikuti flow dari teman-teman sendiri. Akhirnya saya rumuskan, saya melakukan standar minimal ya 20 puisi. Kalau seandainya teman-teman lolos, maka teman-teman itu lolos berdasarkan eliminasi dari antara teman-teman sendiri gitu. Jadi yang masuk 20 besar belum tentu bagus, tapi saya yakin sejauh yang saya alami, dari yang 20 besar, yang masuk 5 besar itu pasti puisi yang ibaratnya sudah layak terbit buku lah ya. Artinya ada yang masuk 20 besar, tetapi sebenarnya puisinya masih banyak kelemahan, masih banyak salah menempatkan atau kadang-kadang kalimat-kalimatnya masih sangat rancu, atau bahkan masih terlalu melankolik dan sebagainya gitu. Pada saat itu seperti itu gitu, sampai sekarang juga masih seperti itu. Tapi yang masuk 3 besar atau 5 besar itu pasti puisi-puisi yang sudah bagus ya. Apalagi yang sering nongkrong itu, nongkrong di 3 besar, Bapak itu Mbak Juminten itu tadi ya. Nah itu juga berkarakter dan sering nongkrong itu, artinya dia sudah kita kelihatan ya, beliau benar-benar sudah punya atau memilih karakter kepenulisan yang seperti apa, dan dia sudah tahu bagaimana menulis puisi gitu. Akhirnya dia berkali-kali di situ. Bahkan pekan ini ada yang masuk 2 gitu, beliau mengirim 2 puisi dan dua-duanya masuk, dan hampir tiap minggu masuk gitu. Ada juga penulis yang di setiap minggunya mengirimkan 10 puisi dan 10-10-nya nggak masuk, tetapi nggak menyerah gitu. Ada 1-2 masuk gitu. Saya kadang-kadang memberi inbox gitu, lebih baik mengirim 1 atau 2 atau 3, diendapkan dulu selama 1 minggu itu, diendapkan, kalau sudah diendapkan dikirim gitu. Artinya
daripada mengirim setiap mengalami sesuatu ditulis langsung, itu akan percuma, bisa akan selalu tertolak karena persaingannya semakin ketat di puisi itu. Memang kadang-kadang kadang-kadang juga sangat longgar ya persaingannya untuk masuk 20 besar itu dalam satu pekan. Kadang-kadang penulisnya itu atau banyak penulis yang bagus, bahkan Mbak Juminten sendiri juga kadang-kadang menulis puisi sedang turun moodnya gitu, dia tertolak dari 20 besar, ada beberapa gitu puisinya dia gitu, tapi ya saya tolak aja gitu karena memang puisinya nggak bagus gitu, jelek, tapi dia juga sering masuk 100 besar. Nah di sini kalau nggak salah tadi ada Ompi ya. Nah sebenarnya yang mengusulkan adanya tiga karya terpilih itu beliau sebenarnya. Jadi saya awalnya tidak melakukan seleksi tahap lanjut ya, dari 20 besar itu siapa sih yang terbaik tiap pekannya gitu kan. Saya awalnya tidak seperti itu, dengan harapan sebenarnya teman-teman sendiri bisa menilai gitu ya, dari 20 besar yang masuk itu menilai mana sih yang terbaik, tapi ternyata tetap teman-teman penasaran gitu. Karena mungkin nalurinya teman-teman itu pengennya seperti di dalam sayembara atau di dalam lomba yang kepingin ada keputusan siapa sih yang terbaik dari yang sudah diseleksi gitu. Akhirnya ya sudah, saya coba setiap minggu, itu saran yang baik dan itu bisa saya pikir itu bisa memacu teman-teman untuk berkarya lebih baik gitu ya. Jadi tidak hanya masuk 20 tapi juga ada capaian lebih lanjut ya, saya coba lakukan meskipun kadang-kadang kalau sedang sibuk juga tidak sempat gitu untuk memilih. Ada kalanya memilih 3 besar itu mudah ya, sama seperti memilih 20 besar, ada kalanya susah. Misalkan dulu sempat ada sempat ada silang pendapat juga bahwa katanya puisi ini kenapa masuk 3 besar gitu. Itu sama dari Ompi juga sama seperti itu ya nggak apa-apa gitu kan, terserah bagaimana gitu. Ada yang bilang itu tidak layak, lebih layak yang ini dan sebagainya, ya tidak apa-apa itu. Wajar ya seperti itu. Ya kira-kira seperti itu ya. Untuk puisi-puisinya Bu I sendiri sebenarnya boleh ini nggak Bu, kasih masukan-masukan dan sebagainya gitu Ibu, untuk agar puisi-puisi selanjutnya lebih baik ya. Nah kalau yang saya lihat puisi-puisinya Bu Is itu ya tadi itu kadang-kadang ketika menjelaskan atau mendeskripsikan sesuatu tentang kota dan sebagainya, ketika berpijak kepada memori ingatan atau dari hasil dari bacaan-bacaan buku dan sebagainya, itu di bagian-bagian akhir mendekati ending dari puisi atau akhir dari puisi biasanya banyak yang masuk kepada romantisme gitu, tapi tidak memberikan refleksi kritis bagaimana sih kota itu seharusnya berdiri gitu. Artinya belum ada, kalau di bahasa kritik sastra itu ada kritik sejarah terhadap sastranya, terhadap sejarahnya itu sendiri. Kotanya itu harus seperti apa dan sebagainya. Jadi lebih banyak mengenang atau bersifat liris daripada bersifat optimis terhadap kota itu sendiri. Kira-kira seperti itu Bu. Sama itu dari segi ini ya. Artinya Ibu Is dari penelusuran sejarah, pembacaan sejarah masuk ke dalam kelirisan psikologis Ibu Is sendiri gitu. Nah kalau dari segi bentuk tadi yang paling menonjol perlu diperbaiki adalah yang membuat puisi Bu Is itu masih belum bisa masuk ke 3 besar, karena yang biasa nongkrong di 3 besar memiliki skill ini ya, yaitu bagaimana cara dia melakukan enjambement ya Bu, kira-kira kayak gitu. Nanti untuk lebih lebih jauh bisa cari di informasi lah di internet atau di mana soal enjambement atau seperti apa gitu. Pemenggalan barisnya. Soal pemenggalan barisnya, kalimat-kalimat di dalam liriknya yang masih penuh, bahkan kadang masih panjang gitu kan, belum padat dan sebagainya. Nah itu. Ya nanti tugasnya Bang Ompi itu jelasin ke saya itu nanti ya.
Tugasnya Bang Ampli tuh. Nanti jelasin Bu. ke saya. Udah nggak ada Ya mungkin Bang Ampli. segitu dulu ya dari ini apa? Makasih. Terima kasih banyak Bang El. Makasih. Bu Iis tetap semangat. Ternyata Iya. apresiasi 6 bulan pengamatan dan 25 kali eksekusi kirim karya baru masuk. Belum Itu aja. ini ya Bang LJ, belum kurikulum yang harus dibuat suami saya untuk saya. Banyak sebenarnya kalau perjalanannya. Ada Pak Effendi ya. Ya, Oh ya, Malah- sebentar. Ada satu yang saya sempat kelupaan itu. Ada sebenarnya satu puisi yang paling ideal ya, yang paling ideal untuk jadikan pijakan itu Bu Iis, yang saya masih ingat sampai sekarang itu buku puisi yang judulnya ini apa namanya? Batavia apa itu waktu itu? Ada yang miniatur ya. Nah, ya miniatur Batavia. itu menurut saya itu salah satu puisi yang apa berhasil ya mencapai apa karakteristik dari puisi modern ya, atau puisi modern Indonesia gitu, yang menurut saya itu kalau puisi itu dikirim ke Puisis itu kemungkinan besarnya akan masuk 3 besar itu puisi itu. Cuma saya saat ini nggak pegang ininya ya, apa namanya, nggak pegang teksnya gitu. Jadi tidak mungkin apa-apa, ada teman yang sedang pegang bukunya, bisa dibacakan. nanti dibacakan Bang Putu di setelah ini. Oke. Puisi yang itu ya? Ya, miniatur Batavia. Betul. Kebetulan sekali ya. Ya. Terima kasih untuk waktunya Mas Heni, dan terima kasih teman-teman. Saya infokan lagi untuk teman-teman yang mau sertifikat, bisa info ini ya, chat admin. Untuk setelah ini ada sertifikat dari Jenitri untuk mengikuti bedah buku ini. Untuk acara selanjutnya, ini ada pemutaran ucapan guru dan murid, ya Bu Iis, sudah ready kah? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Hanifah dari SMP Negeri 1 Lawang. Saya adalah salah satu guru dari Bu Iis. Saya wali kelasnya ketika dia ada di SMP. Saya dan Ibu Iis seperti anak dan ibu. Saya mengenal dia sebagai anak yang ceria, periang, cerdas, dan dia suka pada tantangan. Sehingga saya tidak heran kalau di usianya sekarang ini dia bisa memunculkan atau membuat sebuah karya seni yang bermanfaat bagi orang lain. Karena itu cita-citanya sejak kecil. Dia memang suka. Jadi saya sebagai ibunya selalu mendoakan semoga tambah dewasa, tambah sukses, baik dalam bidang keilmuan maupun yang lainnya, dan manfaat bagi orang lain, berkah bagi keluarga juga. Selamat ya Nduk, Bu Iis, semoga sukses dan manfaat serta berkah dalam hidup kalian sekeluarga, khususnya Ibu Iis. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ikut bangga kepada Bu Iis ya. Assalamualaikum, saya Najwa. Saya mengucapkan selamat kepada Ibu Iis karena telah terbit buku perdananya. Semoga selalu sukses dan terus bisa menginspirasi dan memotivasi kita semua. Dan untuk Bu Iis, semoga selalu sehat. Terima kasih. Oke, teman-teman, itu ucapan terima kasih dari guru dan anaknya Bu Iis. Teman-teman, ada waktu 1-2 menit. Monggo kalau mau bertanya, baik ke Bang El sebagai narasumber kita atau ke Bu Iis, mari acungkan tangan. Jadi saya ulas lagi, yang pertama di awal kita tadi jam 7:30 itu ada saudara kita Bang Bilal membacakan dari buku ini, buku Bu Iis, Doa Burung-Burung Urban, ada lagu Isak Tangis.
Kemudian saudara kita Nuri yang barusan dia membacakan puisi berjudul Leang Leong. Yang ada saudara kita Cek, Perahu Warna-Warni. Lalu barusan 2 puisi yang berturut-turut tadi, khususnya miniatur Batavia. Kalau teman-teman mengamati, jadi betul jadi selaras apa yang diinfokan Bang Seni tentang puisi. Itu cara menimbulkan ingatan masa lalu itu benar-benar detail seperti itu. Perahu warna-warni, leang-leong seperti itu, apa yang beliau tangkap waktu itu bisa dinarasikan, dan kita tuh punya ingatan terbawa memori masing-masing. Terima kasih Bu Is, teman-teman. Kita bersukacita buku ini kiranya dapat menjadi suatu penyemangat untuk kita berkarya seperti itu. Sudah bisa didapatkan ya Bu Is bukunya ini ya? Ya. Iya sudah. Saya sebenarnya kalau dibilang ingatan, kemudian dibilang ini saya mau cerita sedikit tentang buku saya ini. 50 puisi yang saya tulis di sini itu sebenarnya bukan kenangan saya sama sekali. Jadi saya tuh orang yang paling benar, Bang saya ini tadi bilang ketika saya membuat puisi tentang liris diri saya, curhatan atau apa, nggak ada yang lolos di puisi. Jadi saya tuh nggak bisa curhat sebenarnya, nggak bisa saya tuh menulis karena itu ya. Jadi 50 puisi yang saya tulis di sini itu bukan ingatan saya. Saya benar-benar satu yang benar-benar itu tentang saya yang dibacakan Bang Bill tadi. Itu pada saat saya sakit bulan 6 dengan kondisi yang sama seperti ini. Itu satu-satunya puisi liris dan puisi curhatan saya. Sedangkan 49 puisi yang lainnya itu adalah puisi yang saya dapatkan dari membaca. Jadi teman-teman, saya mau cerita sedikit. Saya itu udah 3 tahun nggak pernah keluar rumah sama sekali tidak pernah keluar rumah. Jadi saya aktivitasnya hanya di kamar. Selain saya sendiri sakit, suami saya juga sakit. Jadi benar-benar kami memang di atas tempat tidur. Nah, dalam menciptakan puisi ini, kebetulan bagaimanapun kita harus survive ya. Saya membaca, awalnya dari membaca. Kemudian ketika tahu saya mendalami puisi, suami saya membeli banyak program yang mendukung saya untuk menulis ini. Salah satunya program video 360 ya. Saya tahunya itu video 360. Jadi ketika saya membahas miniatur Batavia, itu saya membuka kota lama. Di situ pakai video, saya lihat detail, kan kalau pakai video 360 itu kan bisa ya, sampai pojok-pojokan kotanya itu kan kita bisa lihat. Jadi saya pakai metode itu untuk menciptakan puisi-puisi saya. Perihal ingatan, sama sekali saya nggak punya ingatan karena masa kecil saya juga bukan yang banyak bermain atau apa. Saya orang rumahan, benar. Jadi 49 puisi yang saya tulis itu murni saya dari membaca dan video. Video yang diputarkan oleh suami saya. Jadi itu kan seolah-olah seperti saya itu berada di sana. Misalkan saya menulis tentang Banjarbaru, kemudian saya menulis tentang Sasirangan. Saya buka betul-betul kota di sana. Sungainya, batu-batuannya, itu saya dapat dari video. Dari situ saya mengimajinasikan bayangan saya. Jadi kami berdua sering, ya seandainya kita di sana gimana ya gitu. Jadi 3 tahun penuh karena saya nggak boleh kena matahari. Saya hanya ke kantor, habis itu pulang, saya di kamar gitu. Jadi 49 puisi. Ya, sebenarnya puisi saya ada hampir 400 puisi dengan proses penciptaan seperti itu. Itu yang LG. Dan malam ini ada bapak saya dari Malang yang sudah membaca buku saya juga. Bapak Profesor Effendi mungkin bisa sedikit memberi
apa ya kesannya terhadap buku saya. Jadi saya itu merinding gitu ya. Doa-doa burung itu benar-benar itu harapan saya yang nggak bisa kemana-mana. Itu buat apa ya, semacam saya tuh pengen menularkan motivasi. Doa itu kan harapan ya. Untuk teman-teman sekarang yang di luar itu sedang berjuang meraih mimpinya gitu. Karena saya dan suami itu udah nggak bisa kemana-mana. Tapi tetap walaupun dengan kata, mudah-mudahan bisa menginspirasi banyak orang. Bahwa kita tidak boleh apa ya, menyerah dengan keadaan. Seperti itu. Cerita remote hampir sebanyak kan ya? Halo? Ya, beritanya bertambah terus, Pak. Halo. Ini ada Pak Effendi, itu Bapak saya dari Malang ya, yang malam ini datang. Tadi ada Bu Hanifah juga sepertinya masuk. Mungkin Bang LJ bisa kasih kesempatan ke Pak Effendi yang sudah membaca buku saya. Ya, ini Bapak Effendi Kaderisman, nggih. Terus, Bu. Iya. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Mas El. Kemudian terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama tentu saya mengucapkan banyak terima kasih atas hadiah buku yang disampaikan kepada kami bertiga waktu berkunjung ke Bu Iis dan Pak Singgih, kemudian mengucapkan selamat atas terbitnya buku yang sangat bagus ini. Ulasan-ulasan tadi sudah diberikan dengan mantap dan juga dengan sangat bagus. Saya sendiri sebenarnya juga pembelajar yang baru, jadi dari segi usia saya sudah banyak, tetapi dalam hal berpuisi ini kelangenan lama, tapi baru sempat all out belajar berpuisi juga bersama Bu Iis, bersama Pak Vito Prasetyo. Kemudian saya juga banyak ajak diskusi secara intensif bersama Pak Eka Budianta yang saya kira kita semua sudah kenal. Kemudian saat ini saya diajak masuk ke kelompoknya Pak Tengsu Cahyono yang kebetulan dulu waktu S1 bersama-sama. Kemudian sekarang Pak Tengsu juga punya program mempopulerkan pentigraf dan putihbar dan sebagainya. Kawan-kawan saya kira banyak tahu tentang hal ini. Jadi saya sangat terkesan dengan proses yang tadi disampaikan oleh Pak Muiz, kemudian juga terutama sangat terkesan apa yang disampaikan sendiri oleh Bu Iis dari sekian ratus puisinya, kemudian dipilih 50. Jadi saya kira juga di pengantar buku itu disampaikan bagaimana masing-masing puisi itu bisa masuk ke dalam koleksi yang sangat selektif ini. Jadi saya kira kita semua apabila bicara tentang karya sastra, tentu seperti tadi disampaikan oleh Bang El tadi, bagaimana dari 20 terbaik, kemudian menjadi 10 terbaik, menjadi 3 terbaik. Itu saya kira kita semua apabila bicara tentang karya sastra pasti akan melihat seperti itu. Dan dalam sejarah kalau kita menelaah sastra Indonesia maupun sastra asing, saya kira masing-masing penyair pasti memiliki karya-karya yang monumental. Jadi kalau malam ini tadi kita misalnya punya Batavia, misalnya kalau Pak Sapardi, kita semua sudah tahu karyanya mana yang paling bagus, Rendra yang mana, Khairil yang mana, Gunawan Muhammad yang mana, saya kira juga begitu. Kemudian kalau saya sendiri karena di jurusan sastra Inggris ya agak lumayan, saya disiplin saya linguistik, tapi karena
saya di jurusan bahasa Inggris, jadi sudah tahu misalnya kalau bicara puisi-puisinya Robert Frost, puisi-puisi Emily Dickinson atau Carl Sandburg, itu saya kira kita semua tahu mana-mana puisi yang monumental. Jadi mudah-mudahan dengan pembicaraan malam ini kita menyemarakkan, mengucapkan selamat kepada Bu Iis, dan kita semua belajar bersama-sama bagaimana kita semua meningkatkan diri, kemudian kita semua menghasilkan puisi-puisi yang bisa bukan sekedar bisa dinikmati, tetapi ya sebaiknya puisi-puisi yang nantinya itu bisa mengesankan. Dan Pak Vito mengatakan ya kalau sekarang ini kita bicara 100 tahun Chairil Anwar, ya mungkin karya kita masing-masing nanti bisa ya 10-20 tahun masih dikenang oleh pembaca. Mungkin catatan saya yang terakhir, saya mengingat statistik yang dikutip oleh Pak Eka Budianta dari Yakub Sumarja. Itu tadi juga baru mendengarkan sebuah wawancara yang ada di video Pak Eka tadi, bahwa pada tahun 1995 itu sastrawan Indonesia itu jumlahnya hanya sekitar 400 sampai enggak sampai 500 orang. Tapi setelah reformasi sampai dengan saat ini, jumlah sastrawan Indonesia yang aktif menulis itu sekitar 25.000. Jadi saya kira lonjakannya itu sangat lonjakan bukan deret hitung, tapi lonjakan deret ukur. Yang menarik dari 25.000 itu, yang sastrawan wanita itu jumlahnya sekitar 1.500. Jadi kalau 2.500 itu 10%, kalau 1.500 itu kan tidak sampai 10%. Nah, dengan hadirnya karyanya Bu Iis ini, kami semua di Indonesia ya menyambut bahwa jumlah sastrawan wanita akan menjadi lebih banyak, bukan hanya secara kualitatif tapi juga secara kuantitatif. Jadi sekali lagi kami mengucapkan selamat, mudah-mudahan Bu Iis, Pak Singgi semakin sehat, dan malam ini tentu dengan apresiasi kita semua, saya kira Bu Iis, Pak Inggis merasa sangat bahagia dengan karya ini. Saya secara pribadi juga merasa sangat bahagia dan juga mendapat banyak pencerahan dari para pakar yang tadi sudah menyampaikan pendapatnya. Oke, begitu. Terima kasih. Selamat untuk Bu Iis. Terima kasih kepada Pak El, juga pada pembaca-pembaca puisi malam ini yang hebat sekali dan luar biasa sekali. Ya, terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat lugas dan jelas. Oke, Bang. Kayaknya Mas LJ ada yang tanya sepertinya tadi. Iya, ada dua tadi, Kak Joy sama Bang Putu. Nah, ini Kak Joyce-nya. Bang Putu mengalah ya. Oke, Kak Joy monggo. Sebentar. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Sehat selalu. Ya, di luar negeri. Bakalan puisinya sampai merinding, yang terakhir yang dibacakan sama itu siapa Ibu yang denting kuning kemuning ya. Denting sampai kemuning. Nangis. Iya, sama, saya merinding juga di sini. Mari Kak, apa yang ditanyakan? Terharu. Bu sehat selalu ya. Luar biasa, selamat buat launching bukunya. Izin bertanya. Aku nggak paham puisi, tapi pengen bertanya. Ibu puisinya kayak lain, yang aku baca itu ya kayak lain daripada yang lain gitu. Kalau yang lain kayak tentang romans. Ibu puisinya tentang kayak kerajaan-kerajaan kayak gitu. Apa sih yang bisa sampai kepikiran Bu menuliskan puisi-puisi kayak tadi, sampai kepikiran ke kapal-kapal kayak begitu. Terus yang tentang doa-doa burung urban itu
kisah Bu E. Apa sih yang sampai bisa Bu E terinspirasi dengan bahasa-bahasa, kalau menurut aku kayak bahasa-bahasa kerajaan gitu. Mungkin segitu aja pertanyaannya, aku penasaran. Gue bisa pengen seperti Bu E gitu. Iya, langsung dijawab atau gimana ini Mas LJ? Iya, monggo langsung aja Ibu. Iya. Anaknya Jadi bertanya, Ibu menjawab. saya itu mendapat izin dari suami saya untuk menulis itu setelah 19 tahun Mbak Joy. Karena menurut suami saya, menulis itu adalah menuangkan sebuah pemikiran, di mana pemikiran itu bisa mempengaruhi orang. Dan ini bahaya kalau tidak ada pondasi yang kuat dan kematangan cara berpikir. Sehingga sebelum saya memutuskan untuk berpuisi, suami saya yang ditanyakan pertama kali adalah, tujuan kamu menulis puisi itu apa? Yang kedua, visi misi yang kamu bawa dalam tulisanmu itu apa? Dan bagaimanapun saya adalah seorang ibu yang kebetulan memang kesehariannya juga bertemu dengan anak-anak ya, anak-anak sekolah. Di rumah saya juga ada bimbel. Di situ akhirnya muncul bagaimanapun saya mengikuti perkembangan anak-anak sekarang gitu loh Mbak Jen. Jadi dalam menulis saya itu tujuannya yang utama adalah edukasi. Edukasi itu kan luas ya. Jadi harus ada unsur pendidikan di dalam tulisan saya. Kedua, tulisan saya harus membuat orang lain untuk mau membaca lagi. Seperti itu. Kenapa kok muncul kerajaan, muncul tema kota, muncul tema budaya? Karena itu yang paling dekat dengan misi edukasi tadi. Mohon maaf kalau curhatan, ya tadi memang karena kami itu, ya sebetulnya saya sama suami itu kan memang deket banget ya. Jadi kalau curhat sama suami itu udah cukup gitu loh. Ketika mau menuangkan ke puisi nggak bisa, karena udah nggak apanya yang dicurhatkan kan gitu. Tetapi ketika saya membawa visi misi tadi, edukasi, maka tema itu banyak sekali. Sangat banyak sekali. Sekarang satu kota saja, kita bisa melihat runtutan sejarahnya itu kan dari mitosnya, dari kerajaannya, dari kota itu sendiri, dari ciri khas makanannya, dari ciri khas tari-tariannya. Dan itu sesuatu yang harus mulai kita kenalkan kepada generasi kita sekarang maupun yang akan datang. Seperti itu. Jadi kenapa saya sampai menemukan tema-tema itu? Karena tujuan menulis saya sudah jelas. Dan saya dapat izin karena tadi ada edukasi di dalamnya. Sehingga itu juga macam-macam ya, termasuk akhirnya saya harus memilih diksi, memilih bahasa, itu satu yang santun. Dua, itu yang aman dibaca oleh semua usia. Sehingga diksi-diksi yang mungkin jelek, maksudnya itu jelek itu misalkan kata-kata bodoh atau apa, itu mungkin nggak akan pernah ketemu di puisi saya. Karena saya bawa misi tadi. Saya seorang ibu dan saya yakin kekuatan pendidikan pertama itu memang dari seorang ibu. Gitu Mbak Joy. Oke, terima kasih. Terima kasih Mbak Joy sudah bertanya ya. Oke. Ada dua tadi ya. Yang kedua apa Mbak Joy? Yang kedua tentang itu, doa burung-burung urban. Ya, doa burung-burung urban itu banyak kenangannya Mbak Joy. Tapi salah satunya ya tadi, doa itu adalah harapan. Urban itu menunjukkan sebuah perjuangan. Jadi harapan untuk orang-orang yang sedang meraih mimpinya. Nggak boleh patah semangat. Itu aja. Ya, terima kasih ya. Motivasi juga Bu ya. Dan keluarga. Iya, iya, makasih. Terima kasih ya Kak Joy, tetap semangat di sana, jaga kesehatan juga.
Oke, Bang Putu, monggo. Ya, oke, makasih Bang El. Ya, selamat buat Bu Iis ya, Bu. Suara saya terdengar ya? Ya, jelas Bang. Ya, selamat buat Bu Iis akhirnya melahirkan buku puisinya, dan bukunya bagus sekali. Saya sudah menikmati banyak puisinya, udah tak baca satu-satu, udah tak rasakan. Sebenarnya ini pertanyaan juga buat Bang El juga sih, narsum kita. Karena kan tadi ada beberapa yang udah terjawab oleh Bu Iis. Saya itu ini, selain mungkin ini sisi yang berbeda dengan yang Bu Iis sampaikan tadi ya. Ketika menulis puisi, pastikan puisi itu bermanfaat untuk orang lain. Tapi kalau saya, seperti tagline saya, puisi itu nutrisi, saya merasa puisi pun bermanfaat untuk diri kita. Jadi bagaimana puisi itu bisa menjadi amunisi kita dalam menjalani kehidupan ini. Sehingga kalau saya termasuk yang untuk apa, maksudnya gini, selain mengeksplor riset ya, berdasarkan kalau puisi Ibu itu kan benar, saya tadi merasakan sekali Ibu itu berjarak dari tema-tema yang puisi yang dituliskan gitu. Dan terjawab juga ternyata karena Ibu selalu riset dan berdasarkan bahkan tidak mengunjungi tempatnya pun dengan melalui video 360 itu kan. Tapi kan sebenarnya kedekatan kita dengan tema itu bisa jadi bukan hanya untuk orang lain, tapi untuk diri kita gitu. Saya termasuk kangen Bu Iis, kangen puisi Ibu yang benar-benar mengangkat tema dari diri Ibu. Tidak untuk curhat memang, tapi membongkar, membuka lipatan-lipatan lain dalam diri kita, yang itu bisa jadi kita menemukan hal-hal yang kita butuhkan. Gitu. Ini makanya saya termasuk yang penasaran sama yang disampaikan Bang El tadi. Ciri-ciri puisi modern katanya lebih saintis gitu ya, jadi objektif gitu, lebih objektif. Sementara kalau saya masih merindukan puisi itu personal gitu. Ya seperti Khairil yang puisi yang populernya kan seolah-olah puisi-puisi yang garang, kahar gitu ya, puisi-puisi perjuangan dan sebagainya kan muncul gitu. Dia di 143 dan 147 itu cukup melahirkan banyak puisi, dan itu tahun-tahun yang seandainya kita hidup di tahun itu pasti kita tergoda menulis tema-tema perjuangan gitu, tema-tema eksternal gitu. Ya memang beberapa puisi Khairil itu, tapi lihatlah banyak puisi Khairil yang personal, tetap tentang dirinya gitu. Nah saya mungkin ini aja sih, bukan pertanyaan tapi mungkin sekedar brainstorming aja Bu Iis atau Bang El ya. Bagaimana kalau ada kerinduan selain kita untuk orang lain gitu, puisi kan untuk diri kita gitu. Sehingga kalau kita itu personal, kita kulik apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan, tidak harus dalam bentuk curhat gitu, tapi menekuk diri kita di situ. Kita ada beberapa puisi Ibu tentang itu juga sebenarnya. Saya merasakan ada personal Ibu gitu, yang walaupun dengan kemasan termasuk perahu tadi, perahu warna-warni itu saya merasakan gitu, Ibu ada di situ. Nah kayak gitu tuh saya justru merindukan puisi-puisi Bu Iis yang seperti itu, karena itu bisa menjadi energi Ibu gitu. Puisi itu nutrisi, bisa jadi puisi itu terapi, bisa jadi puisi itu amunisi diri kita. Mungkin itu kali Bu Iis ya. Mohon maaf. Ya, nggak apa-apa Pak Putu. Saya untuk menciptakan puisi yang seperti itu 10:1. Jadi 10 kali menulis puisi, baru saya ketemu satu yang seperti itu. Dan memang saya meyakini ini sih ya, berlatih ya. Jadi meskipun menulis puisi itu memang harus berlatih. Dan memang sekarang sedang menuju itu Pak Putu. Saya sekarang sedang menuju yang Pak Putu tadi bilang. Karena dalam diri saya sendiri itu juga ada titik jenuh ya. Saya juga orang yang titik jenuh seperti Bu guru saya tadi bilang kan, Bu Iis itu suka tantangan gitu. Sebenarnya bukan tantangan, cuman hidup saya juga memang sudah banyak tantangan, dan pasti saya akan mengalami titik kejenuhan itu pasti. Dan ini lagi proses ke sana. Nanti deh saya kirimin, saya kemarin sudah bikin puisi 7 halaman. Wow. Dan saya
Kasih Bu Iis. Terima kasih ya masukannya. Keren. Oke, ini bisa jadi penanya terakhir. Beliau sudah raise hand dari tadi ini. Bang Hendrika LW Malang, monggo. Oh, sorry. Kakak perempuan ternyata. Hendrika, oke, monggo, saya kira cowok, maaf ya. Mari Kak. Oh, kok terjeda? Nge-lag ya teman-teman. Oh, ini nge-lag ya. Mungkin pakai ini aja, audio saja nggak apa-apa Kak, kalau berat. Oh. Nah. Kamera saya. Ya. Apa ya? Ya, nggak apa-apa. Oke. Terima kasih Mbak Iis, sahabat saya. Saya kenal Mbak Iis itu sama Bang Mois di kelas Kepul ya. Terima kasih untuk sharingnya luar biasa. Dan saya salut kepada beliau berdua yang selalu sabar dan setia dengan kami untuk memberikan pencerahan gitu ya. Selamat ya Mbak Iis untuk bukunya, semakin sukses, dan Kak Iis juga sama Pak Singgi selalu sehat, semangat, gitu. Kami semua turut mendoakan ya Kak Elsa ya. Ya. Ini loh, saya mau nanya ke Mbak Iis karena di kelas Kepul itu kan Mbak Iis memberikan bagi saya ya menjadi motivasi, inspirasi gitu loh. Inspirasi. Kok ini semangat banget ya nulisnya. Nah, ini yang mau saya tanyakan tuh gimana Mbak Iis menjaga semangat ya dan konsistensi untuk menulis berbagai macam tema yang seperti tadi sudah dikisahkan itu ya. Sangat luar biasa. Selain motivasi untuk mengedukasi itu apa Mbak? Gitu. Makasih. Iya, yang bikin saya semangat itu karena ya tadi Bu Hen, saya itu ujian hidupnya kan berat ya. Maksudnya kalau orang udah kena kesehatan itu kan udah kalau saya bilang mentok ya, mentok. Orang udah nggak bisa apa-apa itu kan mentok. Nah, saya itu harus bisa menerima keadaan saya. Dan saya akan mencari apa yang bisa mengobati itu semua. Dan secara fisik saya itu kan sudah nggak bisa kerja keras. Iya, gitu. Nggak gitu. Ngapain kan gitu. Tapi saya masih punya ingatan, punya ya tadi kemampuan. Awalnya saya suka membaca sih, tapi lama-lama saya bosen gitu loh baca. Dan ketika saya menemukan menulis itu membuat saya kok seneng ya gitu. Nah, keduanya saya itu paham dengan diri saya bahwa saya itu orang yang tidak suka berkonflik gitu. Jadi menulis itu sesuatu yang menurut saya bisa menjadi hiburan, tapi saya menghindari konflik. Makanya saya nggak pernah nge-share karya yang akhirnya nanti akan terjadi perdebatan atau apa enggak. Karena menulis itu adalah sesuatu hiburan untuk saya, obat untuk saya, sesuatu yang bisa membuat saya bahagia. Jadi saya menghindari pertengkaran itu. Nah, biasanya mood menulis itu jatuh atau hilang itu pada saat ada komplain, kemudian ada kritik, kan gitu-gitu kan ya Bu Hen. Itu benar-benar saya hindari. Bukan karena saya nggak mau kritik dan ini ya, tapi ya itu tadi, suami saya itu jadi tameng gitu loh. Yang boleh ngeritik istri saya siapa? Kalau orang asal dia nggak boleh. Contohnya, kalau yang kritik Bang Ompi, kalau yang kritik saya Bang Saini, terbuka suami saya, boleh.
karena selalu akan ada penjelasan ilmiah. Tapi kalau debat-debat kusir, kemudian yang saling bilang, karyamu jelek gini-gini, itu benar-benar saya hindari. Dan ternyata efeknya apa? Ya efeknya saya selalu moodnya itu bagus terus. Karena saya nggak pernah ngalamin bertengkar gitu loh. Paling ya cuman dulu Pak Mois waktu dengan saya, suami saya cuma bilang gini, Pak Mois, kalau istri saya ada kekurangan menulis, jangan terlalu detail ya kalau nggak bisa memberi penjelasan secara ilmiahnya. Tolong ditunjukkan saja paragraf-paragraf mana yang lemah atau kurang, nanti dia akan mencari sendiri. Dan saya belajarnya seperti itu, Bu Hen. Itu kunci saya. Tapi setiap orang tuh berbeda. Titik lemahnya itu kita sendiri, Bu Hen, yang tahu. Ada orang itu yang malas nulis karena kebanyakan main misalkan. Ya circle pertemanan yang suka diajak main ya harus diputus kan berarti gitulah. Jadi setiap orang berbeda. Kebetulan kalau saya ya tadi, saya itu udah nggak bisa apa-apa. Mau main ke mall nggak bisa, mau rekreasi nggak bisa. Satu-satunya yang bisa saya lakukan adalah aktivitas di rumah. Nonton film, baca buku, menulis. Dan dari yang semua saya lakukan di rumah, ternyata yang membawa kenikmatan tersendiri untuk saya adalah menulis. Sehingga saya nggak mau kenikmatan ini terganggu oleh apapun. Jadi ya sesuatu yang sekiranya nanti akan mengganggu saya, membuat saya nggak nyaman, itu saya hindari. Dan saya benar-benar mengapresiasi diri saya ketika saya berhasil menciptakan satu bait puisi. Saya tuh seneng gitu loh, Bu, ketika saya bisa menemukan diksi misalkan tungku impian gitu. Itu saya puji diri saya sendiri. Ya Allah, seneng ya bisa dapat kata-kata kayak gitu. Itu saya benar-benar nikmatin itu. Sehingga ketika sehari saya tidak menulis, itu saya sudah kangen. Dan saya benar-benar nggak mau kehilangan ini, momen saya menulis itu. Misalkan udah 2 hari saya nggak nulis, saya akan bilang sama anak saya akan bilang sama suami saya waktunya nulis, tolong saya 4 jam jangan diganggu ya. Itu dari saya sendiri seperti itu. Karena untuk menaikkan ini ya, untuk menurunkan tingkat stres saya lagi. Saya pernah harus membayar tanggungan 15 juta dalam 1 hari itu. Dan saya tahu itu tekanan luar biasa pada diri saya. Dan saya bilang sama suami saya, aku nggak bisa cari uang 15 juta. Gitu. Aku mau nulis dulu ya. Memang saya nggak dapat uang 15 juta hari itu. Tapi minimal saya tidak sakit. Dan ketika saya tidak sakit, saya bahagia. Saya bersyukur. Kembali saya semangat lagi. Gitu. Jadi itu Bu Hen, kalau saya. Kalau Bu Hen sendiri ya dicari sendiri, ditanya sendiri. Kira-kira apa ya? Oke, baik. Terima kasih sharingnya ya. Iya. Terima kasih untuk pertanyaannya Ibu Hen. Semoga menjawab. Sehat selalu ya Mbak Iis ya. Iya. Terima kasih ya. Saya tutup lagi. Sinyalnya soalnya jelek. Oh iya, terima kasih. Mohon maaf ya teman-teman, ini acara kita mundur, harusnya jam 9 tadi udah lewat banget. Penanya yang terakhir, ini sudah minta izin di chat, ada Indra Intisa ya. Monggo, yang mana ini ya Kak? Mari silahkan. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Bu Is. Ya, waalaikumsalam Kak. Oh ya, sebelumnya saya apresiasi buat penerbitan buku Bu Is. Karena saya mungkin tidak banyak mengetahui ya lebih dalam, tapi beberapa bulan terakhir yang saya tahu Bu Is memang orangnya kukuh dan teguh gitu. Jika banyak orang bilang menulis itu terapi jiwa, mungkin Bu Is salah satu orang yang membuktikan itu. Bahkan dalam beberapa kali diskusi, saya malah nggak tahu kalau Ibu Is itu sedang sakit.
Rupanya beliau sedang sakit tapi masih bisa menyiapkan diskusi. Karena itu bukti bahwa memang ranah menulis khususnya sastra bisa bagian dari terapi jiwa. Pertanyaannya ada dua, Bu Is. Pertama, dari puisi-puisi buku yang terbit ini, puisi mana yang paling berkesan oleh Bu Is? Alasnya kenapa gitu. Kemudian yang kedua, apa rencana Bu Is ke depannya setelah buku ini? Kira-kira begitu aja, Bu Is. Puisi yang paling berkesan saya ya doa-doa burung urban itu, Bang Ompi. Alasannya karena satu, saya waktu menciptakan itu dalam kondisi tekanan yang luar biasa. Jadi masalah saya itu banyak sekali dan saya bertekad untuk menembus event Payakumbuh. Itu puisi yang lolos di event Payakumbuh. Di puisi itu saya ingat sekali saya mulai menulis itu jam 7 pagi. Jadi sambil jalan, waktu itu pandemi ya, saya sambil ngajar di rumah. Jadi di sela-sela saya nunggu anak-anak itu, saya menciptakan satu kata. Kemudian saya merenung kembali. Jadi otak saya tuh benar-benar ditaruh kembali lagi, ditaruh kembali lagi. Itu jam 7 pagi sampai jam 7 malam. Dan saya berhasil membuat puisi itu kan. Proses yang paling berat menurut saya waktu itu. Jadi benar-benar saya tuh sambil jalan, sambil naruh kepala saya, ambil lagi itu. Ternyata puisi itu lolos di event Payakumbuh. Nah, dari lolosnya puisi ini, saya menemukan banyak kenangan dengan puisi-puisi ini. Saya bertemu dengan banyak orang, saya bertemu dengan sahabat yang akhirnya mensupport saya. Jadi setelah menulis itu saya sakit, Bang Ompi. Sama seperti ini, nggak bisa bangun sama sekali. Dan ucapan selamat pada saat saya lolos event Payakumbuh itu membuat saya waktu itu kembali semangat. Jadi saya sudah pakai oksigen setengah bulan waktu itu juga. Dan setelah ada puisi ini, saya tuh ngerasa, ya Allah, seperti punya harapan lagi gitu. Jadi puisi yang paling berkesan itu, memang doa-doa burung urban itu. Dan saya benar-benar ngerasa di pucuk-pucuk sunyi seperti itu ya, bertadarus itu saya membayangkan memang saya tuh berada di Kampung Pinang itu. Saya bisa keluar negeri, saya bisa seperti burung, dan sunyi itu menjadi tidak ada gitu. Itu di puisi itu. Kemudian kalau Mbak Ompi mau tanya saya setelah ini mau apa, sebenarnya tadi seperti yang sudah dibilang Bu Guru saya suka tantangan. Saya merasa di buku ini itu ya udah, untuk model menulis puisi seperti ini tuh udahlah, saya udah pada tingkat yang saya merasa ya udah ya begitu itu nulisnya gitu. Sehingga saya tertantang kembali untuk mencoba sesuatu yang baru. Saat ini saya sedang memperdalam Padma, yang nantinya saya juga akan buat buku itu. Padma ini sepertinya juga cara yang bagus untuk terapi otak saya gitu. Jadi gini, tahun yang lalu saya menggunakan metode Glendoman untuk terapi otak saya. Terapi sakit saya itu saya menggunakan metode Glendoman, di mana saya setiap bulan itu ada satu buku yang saya baca berulang-ulang sebanyak ribuan kali untuk memasukkan kosakata dalam otak saya. Dan saya berhasil, alhamdulillah. Sehingga ketika ada diksi-diksi saya ketemu dengan senja, oh senja itu nanti ketemunya sama kata-kata apa ya, kata-kata apa, itu terhubung sendiri di otak saya. Nah, kemarin saya menemukan cara yang lebih gampang ternyata, dengan Padma. Padma itu efeknya, padahal saya masih menciptakan 10, nggak ada 10 ya, tetapi yang saya rasakan untuk perekaman diksi, itu kecepatannya lebih cepat daripada saya menggunakan metode Glendoman tadi. Jadi Padma itu mulai dari kata dasar,
sampai dengan sinonim itu terhubungnya cepat. Dan saya merasa setelah sakit ini, saya sudah coba Bang Ompi, ternyata dari saya perenungan untuk puisi yang biasa dengan Padma itu cepat yang Padma, sehingga melanjutkan menulis Padma setelah ini, dan insya Allah nanti terbit buku. Kemudian saya sedang proses memuisikan cerpen. Jadi saya membuat ada 25 cerpen yang akan saya puisikan. Itu salah satunya nanti dari cerpen Bang Ompi juga. Itu juga sedang saya kerjakan. Kemudian yang ketiga, saya sedang ada proyek dengan teman membuat puisi perihal kapal, segala hal tentang kapal, yang nanti jumlahnya mungkin sekitar 50 juga, jadi 25. Jadi kita membahas kapal dari segala sudut, ya. Kenapa kapal? Ya, karena setelah doa burung terbang kita menjelajah samudra. Kemudian yang keempat, saya sedang berproses mempelajari syair, dan nantinya akan ada buku yang saya tulis sekitar 350 halaman tentang syair. Kenapa kok 4 secara ini bareng gitu, kok nggak fokus? Ya karena saya sekarang sedang di posisi, kan menulis itu menjenuhkan ya. Kalau misalkan satu, itu aja benar. Misalkan saya menulis Padma, 100 Padma, itu akan menjenuhkan untuk saya, sehingga saya butuh selang-seling itu. Tetapi 4 buku ini sudah dalam proyek saya dan sudah saya kerjakan semua. Itu ke depan itu. Kemudian itu untuk karya ya Bang Ompi ya. Kemudian untuk yang kedua, saya akan terus berjuang melalui Genitri untuk kalau ini dengan suami ya, saya akan dengan suami untuk mungkin naif ya, kayak ini nggak mungkin, tapi saya punya keyakinan besar segala sesuatu yang baik, insya Allah pasti juga akan dipertemukan dengan orang-orang yang baik juga. Jadi memperbaiki banyak sistem yang rusak di dunia saya saat ini. Maksudnya di dunia kepenulisan saya saat ini. Ini saya orang baru ya. Saya setuju dengan Bang Saini tadi waktu mengatakan puisi itu sebenarnya bentuk perlawanan terhadap hinaan orang-orang yang mengatakan puisi Facebook itu nggak berkualitas dan lain sebagainya. Memang kita nggak perlu bertengkar, ya Bang Ompi ya, nggak perlu bertengkar. Yang perlu kita lakukan adalah action dan memperbaiki. Maka saya banyak membaca kerampungan atau hal-hal yang kurang di sana-sini, yang mungkin nanti akan saya mulai dari komunitas saya di Genitri untuk memperbaiki semua itu. Saya maksudnya nggak ngajak yang lainnya untuk kamu berubah dengan saya, enggak. Tetapi kembali lagi ya, saya seorang ibu, suami saya seorang guru, kami pendidik, menyelamatkan yang mereka masih baru sebelum tercemari dengan pemikiran-pemikiran yang jelek. Karena kembali lagi, penulis, penyair, itu kan nantinya akan membuat buku, di mana buku itu akan dibaca banyak orang. Dan itu bahaya kalau kita tidak hati-hati. Karena memang akan mempengaruhi pola pikir banyak orang. Bayangkan kalau buku kita dibaca 1.000 sampai 2.000 orang. Kalau itu tidak dipersiapkan dengan kematangan yang berpikir yang matang, ngeri kan gitu loh. Mohon doanya saja. Mungkin yang bisa saya selamatkan dengan suami hanya 1-2 anak. Tetapi itu harus tetap kami lakukan. Daripada kami diam. Silakan yang berani mengungkapkan lewat tulisan di media sosial. Silahkan. Saya mendukung semua teman-teman yang berani mengungkapkan pemikiran-pemikirannya. Saya akan mempelajari dari itu semua, dan saya akan memulai dari komunitas saya untuk memperbaiki yang rampung-rampung tadi. Seperti itu.
berat Bang Ompi, berat sekali, tapi tetap harus kami lakukan. Itu aja sih. Komunitasnya komunitas saya. Oh maaf ya, saya diprotes sama suami. Komunitasnya itu bukan komunitas saya, Genitri itu komunitas kami bersama-sama ya. Jadi saya di sana cuman jadi ibu, suami saya cuman jadi bapak. Jadi komunitas itu memang komunitas yang banyak orang ya. Saya dengan Pak Putu, saya dengan Bang LJ. Ya terutama sih mungkin ini ya Pak Putu ya, kita menghindari, halo Pak Putu, halo, kita memang benar-benar mendidik gitu ya, mendidik dan membentuk sebuah ruang diskusi yang sehat. Bukan berarti tidak boleh berdebat, bukan berarti tidak boleh krisan, tetapi artinya sehat itu kita benar-benar menanamkan prinsip-prinsip diskusi itu bagaimana sih gitu. Belajar itu bagaimana sih? Mengkritik itu bagaimana sih gitu. Dan itu kan memang harus di apa ya? Anak-anak itu harus dibimbing gitu loh. Nggak bisa dibiarkan liar, ya akhirnya ngawur. Jadi dimulai dari itu, dari kita seperti itu ya. Seperti tadi tentang sepak bola itu kan banyak korban dan lain sebagainya. Kebanyakan kan hanya sekedar komen ya, komen begini. Tapi coba dari Genitri kami memulai refleksi apa yang bisa kita lakukan ke depannya dengan kejadian ini. Kadang kan wawasan-wawasan seperti itu juga harus dibuka. Gitu. Jadi kalau langkah-langkah apa ke depan yang ingin saya lakukan itu banyak banget, banyak sekali. Tadi saya udah jelasin ya Bang Ompi, yang untuk saya sendiri yaitu ada 4 proyek karya itu. Sedangkan untuk Genitri, saya dengan teman-teman akan terus bergerak melakukan perbaikan-perbaikan seperti itu. Dan mohon dukungannya. Hari ini Buletin sudah diliring dengan tim yang ada di Madura. Kemudian untuk webnya mohon doa restunya, mudah-mudahan 1-2 bulan ke depan juga sudah bisa ada, dan izinnya insya Allah bulan depan sudah mulai akan kami urus untuk izin komunitasnya. Gitu. Sudah ada lagi? Luar biasa. Tetap semangat Bu, kami mendukungmu. Iya, pokoknya semangat. Yes. Oke, apakah ada tambahan? Bang Indra. Oh ini Bang Ompi Opi ya Bu? Benar ya? Iya. Walah, salam kenal Bang. Selalu tahu namanya tapi belum pernah bertatap muka. Bang Ompi ini adalah orang yang ya termasuk yang membuat saya sampai di titik ini, Bang Elzi gitu. Ya Pak Putu ya. Kalau yang nggak kenal, aduh, Bu Iis kok tahan sama Bang Ompi? Emang kenapa? Oh, nggak apa-apa. Keren Bang Ompi. Oke, teman-teman, kita sudah di penghujung acara kita. Iya. Sudah di penghujung acara kita, udah jam 10, dan memang untuk kesehatan Bu Iis dan Pak Jingge udah waktunya istirahat karena besok beraktivitas juga. Mari Bang Putu, saya persilakan sebagai tetua di Genitri untuk menutup kata penutupnya. Tiban sampur, kayak ditutup segala. Ya. Foto-foto nggak nih udah? Oh ya, foto-foto dulu ya. Kalau ada yang mau foto, tapi kayaknya udah banyak yang keluar ya. Iya udah Pak, sudah banyak yang keluar. Monggo nek mau nyalain dulu. Oke, mari teman-teman. Saya kirim sampai 2 menit sebelum ditutup sama Bang Putu. Kita foto bersama.
Oke. Yang nyepret siapa nih? Mas L ya, Bang L ya. Oke, dari saya aja ya. Oke teman-teman, jarinya. Lupa gimana kemarin? Oh gini ya. Iya. Empat ke dalam. Oke, saya bingung. Oke, gitu kan. Karena jepret ini. 1, 2, 3. Senyum. Oke, sebentar saya save dulu. Oke, sekali lagi ya. Sekali lagi. 1, 2, 3. Ya. Terima kasih loh ya. Terima kasih. Pak narasumber. Bang El, terima kasih semuanya. Oh, Pak Putu belum ngasih ini loh. Iya. Penutup. Monggo, Bang Putu. Waduh, penutup apa nih? Yang jelas sih luar biasa malam hari ini. Terima kasih semuanya, termasuk Bang, manggilnya L juga ya, Bang Ompi, Bang L, Mas Mois ya, dan semuanya lah saya nggak bisa sebutin satu-satu, tapi ini luar biasa. Dan tentu Bapak dan Ibu Genetri cepat sehat, cepat sembuh semuanya. Aku minta maaf ya kalau kadang keperucutan bilang komunitas saya enggak. Apa-apa. Bisa dipahami kok. Bisa dipahami. Ya mungkin tapi itu ya. Ya saya. Oke. Kita akan ketemu lagi di event yang lain ya Bang LJ ya, insya Allah. Ya, kita akhiri dengan. Iya, kita mau ini mungkin 2 minggu lagi kita up Super Zizi punya Bang Ompi. Nanti untuk di akhir di akhir bulan kita ada tadarus puisi 5 komunitas. Nanti bulan depannya mungkin ada beberapa acara juga gitu. Siap. Ya mungkin itu aja kali Mas. Ya. Oke. Monggo Bang LJ. Kayaknya itu semua ya. Tutup doa bisa? Waduh, doa ya, doa keyakinan masing-masing. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih, sukses semuanya. Insya Allah, seperti kata Bang El tadi ya, puisi memang penting, puisi adalah kehidupan kita sehari-hari, tapi kesehatan jauh lebih utama. Jadi tetap jaga kesehatan semuanya. Bangga, makasih Bang. Kembali ke Bang LJ. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di kesempatan ke depan. Seperti jadwalnya akan kami share ya di media sosial Genetri. Terima kasih untuk narasumber. Bang El di sana, terima kasih untuk waktunya. Saya sangat bersyukur dengan kesibukannya. Bu Nur, banyak guru-guru sama-sama, sukses selalu. Iya. Luar biasa, Bu. Iya, makasih ya, Bu. Luar biasa. Terima kasih semuanya, tidak bisa sebutkan satu-satu. Ada Iyam, Nur Hadayanti, Halona, Indra Intisani, Ahmad, terima kasih. Kak Murni, Cek Kapten, Kanifah, Ibu Kanifah. Salam. Saya juga anakmu lebu di sini. Terima kasih doanya. Bapak Effendi, terima kasih sudah dari awal sampai akhir sama kami. Terima kasih. Oke, kita akan akhiri. Ya, terima kasih. Selamat ya. Ya, hitungan 3, 1, 2, 3. Terima kasih teman-teman. Ya.